Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembelajaran berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan persamaan reaksi kimia. Ya, ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tata nama. Jadi untuk bisa mengikuti dengan baik pembahasan ini, memang kamu harus tahu tata nama senyawa, tahu dan paham sekali tentang tata nama senyawa. Kita harapkan kalian itu bisa menuliskan persamaan reaksi secara sederhana, lalu disetarakan. Terus yang ketiga dan keempatnya diharapkan juga kamu bisa menuliskan persamaan reaksi yang berjalan secara kompleks. Ya. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah suatu perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat hasil reaksi. Nah, nanti zat hasil reaksi itu, reaksi kimia tadi terbagi atas dua kan ya, zat yang bereaksi itu nanti disebut dengan reaktan, zat hasil reaksi itu disebut dengan produk. Reaktan itu sebenarnya juga ada nama lainnya, terkadang itu ada yang menyebutkan dia sebagai preaksi. Jadi ada yang nulisnya ini adalah reaksi gitu, sama aja ya, reaksi sama hasil reaksi ini sama aja. Oke, berikutnya ya, persamaan reaksi kimia itu menggambarkan rumus kimia zat reaksi atau reaktan. Tadi saya sudah sebutkan ya, reaktan itu bisa juga disebut dengan pereaksi, lalu hasil reaksi itu disebut dengan produk. Nah, itu dibatasi dengan tanda panah. Jadi keadaan sebelum itu disebut dengan pereaksi, keadaan sesudah itu disebut dengan produk. Ada 4 jenis wujud zat yang terlibat pada reaksi kimia, itu ada S atau solid, L itu zat cair, aqueous itu larutan, lalu G itu adalah gas. Ya, ini nanti menceritakan kondisi dari senyawanya bentuknya seperti apa. Prinsip yang dipakai dalam penyetaraan reaksi itu adalah teori atom menurut Dalton, di mana dikatakan pada reaksi kimia tidak ada atom yang hilang, tapi hanya ada perubahan susunannya. Jadi atom sebelum dan sesudah reaksi itu tidak ada yang hilang atau tidak ada yang berubah, ya. Berubah dalam artian berganti unsur, tapi yang berubah adalah susunannya saja. Ini teori atom yang kalau kita belajar model atom menurut Dalton, salah satunya Dalton itu mengungkapkan hal seperti ini. Lalu yang keduanya, penyetaraan, kita dilihat adalah kita mengubah jumlah satuan rumus, jumlah molekul atau satuannya, tapi tidak diperbolehkan untuk mengubah rumusnya. Satuan rumus kimia itu nanti kita sebut dengan yang namanya koefisien. Ya, di sini juga diperhatikan juga koefisien, ada juga yang namanya indeks. Apa sih perbedaannya? Jelas di sini terlihat koefisien itu menunjukkan jumlah molekul, kalau indeks itu menunjukkan jumlah atom. Ya, jadi ingat molekul adalah gabungan dari atom-atom. Posisinya kamu perhatikan di sini, koefisien itu posisinya dia ada di depan senyawa, depan molekul. Ini posisinya dari sini. Lalu kalau dia indeks itu per atom. Nah, ini disebut dengan indeks, ya, itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan dibahas secara tertulis secara gamblang, bukan dalam penulisan reaksi, maka nanti disebutkan satu molekul CH3H8, ini namanya propana, bereaksi dengan 5 molekul oksigen, itu akan menghasilkan 3 molekul karbon dioksida dan 4 molekul H2O. Ya, ini adalah penulisannya. Jadi bisa perhatikan angka-angka di situ, itu ada maksud dan tujuannya. Koefisien sekali lagi menunjukkan jumlah molekul, posisinya itu ada di depan, indeks itu menunjukkan jumlah atom. Indeks itu tidak boleh kamu rubah, yang kamu rubah untuk menyesuaikan jumlah sebelum dan sesudah reaksi itu adalah yang
koefisien. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyetarakan? Pertama, kamu pilih salah satu rumus kimia yang paling rumit, tapi usahakan koefisiennya ditetapkan koefisien sama dengan 1. Lalu koefisiennya itu dengan huruf, boleh huruf, boleh angka, lalu nanti setarakan dulu yang berkaitan secara langsung dengan diberi koefisien 1, lalu setarakan unsur yang lain dengan oksigen itu yang disetarakan paling akhir. Ya, oke. Nah, ini contohnya kalian bisa perhatikan di sini itu adalah magnesium bereaksi dengan HCl menjadi magnesium padatan ya. Ini solid itu adalah padatan. Magnesium aqueous itu larutan, itu akan menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Jadi wujudnya itu disebutkan itu di awal dari senyawa ya. Lalu kita perhatikan bagaimana cara menyetarakannya. Kita hitung dulu satu persatu. Mg itu jumlahnya adalah 1, di indeksnya kan tidak ada ya, yang akan dianggap 1. H juga ini itu adalah 1, sedangkan Cl di sini jumlahnya 1. Tapi ketika keadaan setelah reaksi atau produk, MgCl posisinya tidak berubah dengan yang awal. Cl2 itu mengalami perubahan sehingga nanti jumlahnya di sini ada 2. Lalu H2 itu jumlahnya 2 ya. Ini dikatakan dia belum setara. Kita harus menyetarakan jumlah kiri dengan jumlah kanan atau reaktan dengan produk jumlahnya harus sama. Ingat, yang dirubah itu adalah koefisiennya tapi tidak dirubah indeksnya. Ya, jadi koefisien yang dirubah. Bagaimana caranya? Kamu taruh angka yang di depan ini, angka di depan molekul ini, atau kamu taruh angka koefisiennya sehingga jumlahnya sama. Itu artinya itu dikali ya. Koefisien itu artinya dikali. Jadi misalkan kamu nulis angka 2 di sini, berarti H-nya itu 2, Cl-nya akan berubah menjadi 2. Ya. Kalau kamu naruh Mg sininya itu adalah 2, maka Mg-nya 2, Cl-nya menjadi 4. Itu artinya koefisien. Oke, kita urus satu persatu. Ada 2 cara sebenarnya, ada secara rumus, ada yang secara bolak-balik. Kalau untuk lebih cepat itu dengan cara lebih bolak-balik saja ya, untuk memudahkan kalian. Nah, kalian perhatikan dulu ini cara pokoknya H sama oksigen itu kamu setarakan terakhir. Kamu setarakan dulu yang kationnya dulu atau yang logamnya terlebih dahulu. Lagi Mg-nya dulu kamu setarain. Nah, kebetulan di sini Mg-nya sama, berarti tidak usah ya. Baru kamu setarakan yang klor. Klor itu jumlahnya sini ada 2, ini jumlahnya ada 1, berarti kamu kalikan. Ya, klor itu kamu kalikan 2. Nah, masalahnya kamu itu tidak boleh taruh di indeks, tapi kamu taruhnya di sini, di koefisien. Kamu taruhnya di sini posisi 2-nya. Ya. Nah, ketika kamu menaruh angka 2 di sini, niatnya kamu kan awalnya adalah mau menyetarakan si Cl. Ya, nyetarain si Cl. Karena kamu naruhnya itu di depan molekul asam klorida, maka nanti yang berubah itu bukan hanya klorinnya aja, tapi H-nya juga berubah. Karena kita bicaranya adalah satu molekul. Maka nanti jumlah H-nya itu dia akan menjadi 2, jumlah Cl-nya akan berubah menjadi 2. Dan kebetulan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena ternyata yang di sini juga jumlah H-nya ada 2. Berarti sudah terpenuhi semua ya, antara jumlah reaktan dengan jumlah produk itu unsur-unsurnya berjumlah yang sama. Kalau sudah sama kanan dan kirinya itu, maka dikatakan dia setara. Nah, ini ya hasil akhir yang tadi. Nah, sekarang kita coba dengan mereaksikan senyawa ini. Kalau pakai hitam kayaknya nggak jelas. Kita pakainya ini yang putih. Kita pakainya putih, kita perhatikan. Ini berarti ini larutan. Kalau kita baca ya, ini adalah larutan
kalsium hidroksida bereaksi dengan asam fosfat. Ingat sekali lagi, kalau mau ini memang kamu harus bisa tata nama, menghasilkan kalsium fosfat. Oh, aqueous-nya lupa ya. Larutan kalsium fosfat melewati batas di sini ya, fosfat dan air. Nah, kalau ini secara panjang, ini secara rumusan. Kamu setarain dulu, ingat sekali lagi, O sama H itu kita buat belakangan dulu, prioritaskan itu adalah yang kation atau yang logam ya. Ini kan Ca yang kita ambil, kita mau balikan Ca, ini Ca dulu. Ca itu jumlahnya itu ada 1 di sebelah kiri, sebelah kanannya itu adalah 3 ya kan. Nah, itu kita harus sama kan antara kiri sama kanan. Maka ini kita taruh angka ini di depan sini. Kita harus rubahnya jadi koefisien, jangan di indeks. Nggak boleh taruh 3 di sini, tidak boleh merubah struktur. Bolehnya kamu menambah di sini. Berarti kamu kalikan 3 di sini. Gitu. Oke. Perhatikan di sini, berarti jumlah C-nya sudah 3. Namun C-nya itu kan ngikut sama OH. Ketika kamu tambahkan 3 di sini, jumlah OH-nya juga akan mengalami perubahan. Maka nanti jumlah Ca-nya ada 3, O-nya sekarang menjadi 6. Karena itu dikali. Kan 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6. Begitu juga dengan O-nya. Jumlah O-nya sekarang jadi 6. Ya. Nah, kita kan tektok modelnya arti tektok itu kita cari sampai nanti ketemu hasilnya. Ini kita perlu lagi fosfor ya, P fosfor kebetulan kiri sama kanannya sama-sama 1, berarti kita tidak ganggu dulu. Lalu kita perhatikan baru yang H dengan O. Di sini jumlah ini H ya harusnya ya. Di sini jumlah H-nya 6. Di sini ada 3, berarti tambah 6 tambah 3 11 ya. 6 tambah 3 9 kok 11. 9 kita lagi coba lihat H-nya di sini. H-nya itu ada 2. Nah, itu kan berbeda. Terus berikutnya oksigennya sini ada 6, di sini ada oksigennya ada 10 ya. 6 tambah 4 itu berarti dia 10. Di sini ada 8. Gitu kan? Nah, kita berarti rubah dulu di sini, kita kalikan di sini menjadi salah, P-nya beda nih. P-nya ini 1. Ya kan? Ini P-nya 2 nih. Ini 1, tapi kan dikalikan 2. Jadi P-nya sebelah sini 2, di sini P-nya baru 1. Berarti kita taruh sini. Gitu. Ya, karena kan kita lihat PHA-nya dulu, lalu P-nya. Nah, P-nya udah sama, baru kita lihat yang si O sama H. O-nya itu di sini menjadi 8, O-nya itu menjadi 8, terus H-nya itu dia akan menjadi 6 ya. Jadi H-nya 6 tambah 6 itu adalah 12. Oke, dan sebelah sini H-nya itu cuma ada 2 ya. Gimana caranya? Berarti 12 dibagi 2. Kenapa dibagi? Karena ini prinsipnya adalah dikalikan. Bagi 2, 12, berarti sininya 6. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang O-nya ya. O-nya di sini itu jumlahnya jadi 8. Terus di sini jumlah O-nya itu 6.
Sama dong ya. 6 tambah 8, 6 tambah 8. Berarti ini sudah setara. Oke, paham? Oke, lanjut lagi ya. CHO unsur-unsurnya. O sama H kita buat belakangan terlebih dahulu. Ya, berarti kita ambil C-nya dulu. Kebetulan C-nya kiri dengan C sebelah kanan jumlahnya sama-sama 1, berarti tidak perlu kita ganggu gugat. Lalu antara O dengan H, di sini kita lihat O-nya itu dalam bentuk unsur bebas. Jadi nanti kalau suatu molekul dalam bentuk unsur bebas itu kita belakangin dulu ya. Berarti kita yang setarakan adalah jumlah H-nya. H-nya jumlah di sini adalah 4, di sini jumlah H-nya itu ada 2. Berarti ini yang harus dikalikan ya. Ingat taruhnya di depan di koefisien. Nah, jumlah H-nya sekarang jadi ada 4. Jumlah H-nya sekarang ada 4. Tapi jumlah oksigennya itu akan mengalami perubahan juga kan? Karena di sininya ada dikalikan 2, maka nanti ini menjadi 2 dari sini, terus oksigen yang di sini itu nilainya juga 2 tambah 2 berarti 4, beda di sini kan? Gimana caranya? 4 dibagi 2. Nah gitu, udah selesai, setara. C nya sudah 1, H nya sudah 4, 2 kali 2 4, lalu O nya juga udah 4, ini 2 tambah 2 4. Oke, lanjut. Kita lihat ada aluminium, ada hidrogen, ada klorin ya. Ingat sekali lagi kita setarakan dulu. Ini kita karena dia ada dalam bentuk unsur bebas, nanti belakangan dulu walaupun dia dalam bentuk logam ya. Kita lihat dulu ini H sama Cl-nya, perhatikan di sini Cl-nya itu 3, H-nya itu 2. Kita kalikan 3 dulu, taruh di sini. Nah, kenapa ini kita dudukan Cl? Karena di sini ini unsur bebas, untuk Hal, untuk hidrogen juga unsur bebas. Berarti kan sekali lagi yang O sama H itu dibelakangin ya, tapi kalau ada yang unsur bebas itu lebih belakang lagi gitu loh. Kebetulan di sini unsur bebasnya adalah aluminium sama hidrogen, berarti aluminium hidrogen itu terakhir. Yang kita setarakan awal itu adalah yang si klorin. Klorin ini 3, ini 1, kalikan 3 di sini. Nah, ketika kalikan 3 kan di sini ngikut H nih, maka nanti jumlah H-nya juga akan mengalami perubahan, dia juga akan menjadi bernilai 3. Oke, paham ya? Oke. Kenapa ini saya buat di belakangin? Karena nanti ketika dia dalam unsur bebas, ini nanti bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Ya, perkalian berapa ini? Perkaliannya adalah 3/2. Gitu. Jadi gini kan, ini kan modelnya dikali ya, koefisien sama indeks itu dikali. Jadi 3/2 dikali 2. Itu kan dicoret-coret gitu kan, hasilnya sama dengan 3. Jadi hidrogen kiri sama hidrogen kanan sudah sama dengan jumlahnya 3. Makanya atom unsur bebas itu kita buat terakhir. Kenapa? Karena itu bisa dalam bentuk pecahan seperti ini. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk molekul, kita tidak bisa dalam bentuk pecahan. Karena kalau satu kita mau rubah, yang lain yang masih dalam satu molekul itu akan ikut berubah jumlahnya. Oke. Udah, aluminiumnya sudah sama, H-nya juga sudah sama, ini 3, Cl-nya juga sudah sama, berarti dia sudah setara. Ya. Lalu yang di sini perhatikan ada nggak unsur bebasnya? Nggak ada unsur bebasnya ya, berarti kita ambil O sama H-nya kita buat belakangan. Kita ambil yang logamnya dulu. Ini logamnya Fe. Ini Fe, jumlah Fe-nya ternyata sama. Fe di sini ada jumlahnya 2, di sini jumlah Fe-nya itu sama dengan 2. Lalu jumlah S-nya ini ada 1, di sini jumlah S-nya ada 3. 1 dikali 3, jumlah S-nya 3. Maka nanti kita rubah di sini. Kita kalikan 3. Ya, sekali lagi yang ada di sini bukan hanya S, ada H, ada O. Maka nanti jumlah H-nya itu dia berubah juga, dia menjadi 6. Ini akan menjadi 12 gitu kan. Nah, baru kita lihat dulu kan O sama H itu terakhir. Kita jumlahkan dulu semuanya. Semuanya kita jumlahkan. Oksigennya itu ada 3, ini ada 12 berarti 15. Lalu kalau di sini kita perhatikan, oh iya H-nya itu 6 ya. Di sini O-nya itu ada berapa nih? Sini O-nya ada 12. Dari sini harus mencapai angka 3.
Lalu H-nya juga berbeda, H-nya di sini adalah 6, di sini ada 2, kita kalikan 3 biar sama. Jadi nanti jumlah H-nya itu sama dengan 6. Alhamdulillahnya ketika kamu merubah H ini ternyata oksigennya juga berubah. Oksigennya juga nanti akan bernilai 3. Nah, sama kan jadinya 12 tambah 3 15, 12 tambah 3 15. Maka dia sudah setara. Oke. Nah, ini ada soal, nanti soalnya lebih bervariasi lagi, bukan hanya bentuk molekulnya saja, rumusannya aja, tapi kadang-kadang kata-katanya. Ini wujudnya tidak ditulis ya, saya tidak mengambil contoh latihan soal yang masih dalam bentuk larutan, padatan, itu enggak, tapi saya ngambil yang di sini. Itu memang sekali lagi tata nama ya, tata nama kalian tuh harus bisa. Ini seng, saya ambil itu misalnya nomor 1 itu adalah seng, itu adalah Zn, bereaksi dengan asam sulfat itu adalah H2SO4, itu menghasilkan seng sulfat. Dan gas hidrogen. Hidrogen ini ingat sedikit tips, kalau untuk unsur dalam bentuk gas dia itu diatomik ya, diatomik itu berarti dia selalu berdua, maka di sini 2. Walaupun di sini nulisnya cuma hidrogen saja, tapi dia harus ada kata H2 ya, karena dia diatomik. Oke. Nah, lalu di sini kan dia bentuknya unsur bebas, ini juga unsur bebas, maka kita belakangin. Ya, ingat sekali lagi yang unsur bebas itu kita belakangin. Kita lihat itu yang, oh ini sudah sama semua nih. Zn-nya 1, jumlah H-nya juga 2, udah sama, jumlah S-nya itu 1, jumlah O-nya 4, berarti sudah setara. Ya, kita tidak perlu rubah karena dia sudah setara. Yang B misalkan kita bilang amonium sulfat, saya ubah dari senyawanya, dari ionnya dulu deh, sekalian kamu belajar. NH4 plus, terus sulfat itu adalah SO4 2-. Nah gitu kan, kita mau reaksikan dengan kalsium itu Ca, dia golongan 2, maka 2 plus. Lalu hidroksida itu adalah OH-. Nah, lalu dia di sini kalsium sulfat. Kalsium itu 2 plus, sulfat itu ion poliatomik itu 2-. Lalu di sini amonia, amonia itu rumusannya ini NH3. Lalu di sini adalah H2O gitu. Ya, jadi dibikin dulu ion-ionnya. Nah, ketika dia seperti ini kita jadikan molekul. Ini kan 2, ini beda ya, kita harus mencapai angka yang sama. Ingat pelajaran Willox, unsur senyawa itu harus sama. Ini kan 1 sama -2, hasilnya -1 kan. Maka nanti ini harus dikalikan 2. Kalau mau dikalikan itu dikurung. Kalau dia dalam bentuk poli ya, dalam bentuk poli dikali kurung, maka di sini. Oke, gitu. Nah, ini kan juga termasuk poli ya, karena terdiri atas 2 unsur, maka nanti dia dikurung juga. Kalikan 2, gitu. Oke. Nah, ini tidak perlu dikalikan karena ini sudah sama ya, jadi langsung aja kita tulis. Tulisannya agak rapat, kalau tadi dalam bentuk ion masih ada jarak. Nah, nanti sendiri. Ada N-nya. Ada lagi yang tanda N-nya ini. Iya.
Ya, ini CaSO4, lalu ini bisa kalian tulis secara terpisah atau menjadi satu, nggak apa-apa. Nanti kamu belajar asam basa, NH3 tambah H2 itu dia akan menjadi NH4OH. Gitu. Ya. Nah, nanti ini sifatnya adalah basah. Nah, baru kita setarakan dulu ya. Dimana ini nggak ada ion bebas, tidak ada ion bebas, maka kita O dan H-nya belakangan, kita ambil jumlah Ca-nya dulu. Ca-nya ini satu, udah satu, S-nya itu satu, N-nya aja yang berbeda. Di sini jumlah N-nya itu ada dua, satu kali dua, ini cuma ada satu, maka kita kalikan dua di sini. Nah, kalau kita kalikan, niatnya sih cuma mengubah N, tapi N-nya itu dia ikut yang lain-lain gitu kan ya. Nah, ini jadi berapa H-nya? 4 tambah 1 jadi 5, ya, 5 kali 2 itu jadi 10. Lalu oksigen ini 1 kali 2 ini 2. Oke. Lalu perhatikan di sini, berarti kita lihat H-nya isinya 8. H ya. H-nya ini 8. Lalu H-nya di sini itu adalah 2. 8 tambah 2 itu hasilnya 10. Oke, itu sama ya, kiri sama kanan itu sama dengan 10. Lalu berikutnya apa lagi? Oksigennya ya, di sini 2. Lalu di sini oksigennya jumlahnya 4, 6. Ini 4 tambah 2 juga di sini. Ya. Ini 4. Lalu oksigennya di sini ada 2, berarti udah sama ya. Nah, ini sudah setara. Oke, bisa ya. Oke, satu soal. Satu persatu. Mau ya dari mana terserah, kita ambil timbel dioksida Pb berarti ya, Pb itu Pb2 plus bisa 3 plus ya. Pb O2 itu PbO2 direaksikan dengan asam klorida, itu akan menghasilkan timbal klorida dan air itu H2O. Lalu di sini klorin Cl. Klor itu dia dalam bentuk gas diatomik jadi. Oke ya. Sampai sini kamu perhatikan, ini ada unsur bebas, maka klorinnya itu bisa belakangan karena di sini unsur bebas. Kita lihat Pb sama H-nya. Di sini PB-nya 1, O-nya 2, di sini O-nya 1, kita kalikan 2 di sini. Ya. Kita kalikan 2 di sini. Lalu nanti O-nya juga akan mengalami perubahan, itu menjadi 4. Terus berarti tinggal sini aja ya. Ini PB-nya udah sama, H-nya udah sama, oksigennya itu 4, sini 2, kita rubah. O-nya sudah sama juga, O-nya ini 1 kali 2, 2, ini 2, berarti yang beda adalah Cl sama H ya. Cl sama H itu dia masih ada berbeda. O-nya 4, Cl-nya 4. Nah, ini 2. Kita kalikan berapa di sini? Kan ini kebetulan 1. Ini 1, ini 1, ini maunya 4. Ya. Untuk yang CLH-nya itu maunya 4. Berarti kita kalikan 4 aja di sini. Gitu. Ya, jadi 4H. Cl-nya 4, 2 tambah 2 itu 4. O-nya itu sudah 2 di sini. O-nya 2 ya, salah nulis saya di sini. O-nya itu 2 di sini, O-nya juga ada 2, berarti sudah setara. Oke, sekali lagi ya. Takutnya kalian nggak ingat
Kurang paham? Misalkan kita memakai lagi yang D. Yang D itu aluminium oksida. Aluminium itu Al, D golongan 3A logam, maka Al3 plus. Lalu oksida itu oksigen 2 min, ya, D golongan 6. Asam sulfat ini saya buat per ion, tadi lupa saya dalam bentuk ion. Nah, ini namanya sulfat SO4 2 min. Lalu mau berubah menjadi aluminium sulfat Al3 plus. Sulfat isu SO4 2 min. Tulis tambah air H2O. Oke, ya, sekarang kita jadi satu. Ini kalau dia biner seperti ini, itu dikali silang aja, ditukar berubah kan 2 milik ke sini nih, jadi ke sini 2, oksigennya 3 bawah ke sini jadi 3. Lalu di sini juga bisa seperti itu. Ya, ini kan H. Ini kan 2 masuk ke sini turun 2. SO4-nya karena dia cuma 1, maka tidak perlu pakai tanda kurung ya. Kalau tadi tanda kurung kalau dia lebih dari 1. Untuk poli itu kalau banyak itu poli lebih dari 1. Ini Al. Nah, ini pindah ke bawah. Ini SO4 jadi 3 kan, tapi karena SO4 kan gini, SO4 gitu kan. Ini jadi 3 gitu kan. Dari sini pindah ke sini karena ini takut ketukar dan ini sifatnya poli, pakai tanda kurung. Lalu di sini ditambah H2O. Oke. Ya, lalu setarakan. Ini tidak ada yang bebas, maka kita yang terakhir adalah H sama O. Perhatikan AL-nya 2 udah sama, S-nya 1, di sini 1 kali 3 3, maka kita kalikan di sini 3. Oke, ya. Nanti H-nya akan berubah nih. H-nya akan jadi 6 karena kan taruhnya di sini. H-nya jadi 6, O-nya itu menjadi 12. Ya kan ya? Nah, terus baru kita setarakan yang jumlah H-nya. H-nya di sini adalah 2, itu maunya 6. Maka kita kali berapa? Kali 3. Nah, ketika kamu kalikan 3 di sini, oksigen juga ikut berubah. Oksigennya itu akan berubah menjadi 3. Perhatikan di sini oksigen di sini juga ada. Oksigen di sini adalah 12. Ini juga oksigennya sama dengan 3. 3 tambah 12 15, 12 tambah 3 juga 15. Hanya di sini 6, ini juga 6. Berarti sudah setara. Oke, sekarang yang E. Besi itu Fe ditambah asam sulfat. Ini sama ya, langsung aja untuk asam sulfat H2SO4 gitu. Itu menjadi besi 3 sulfat Fe 3 di sini. Kan besi itu bisa di logsnya 2 plus 3 plus. Sulfat itu SO4 2 min. Gitu kan ya. Terus belerang dioksida, belerang itu S, oksigen itu O, ada D berarti 2. Lalu di sini adalah air H2O. Ini berarti Fe tambah H2SO4. Nah, ini Fe kan, Fe 2 pindah ke sini ke bawah, lalu ada SO4. Nah, SO4 itu pakai kurung. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan 3 tambah SO2 tambah lagi H2O.
gitu ya. Nah ini H nggak ada tanda unsur bebas, maka yang H sama U belakangan kita ambil FI nya dulu. FI nya ini unsur bebas, FI nya unsur bebas. Nanti ntar dulu ya, kita setarakan yang S nya dulu. S nya ada berapa nih? S nya itu ada 1 kali 2 3 tambah sini 4 ya. Nah 4 di sini. Lalu berikutnya H nya jadi ada berapa di sini? H nya jadi 8 ya. Ya kan? Hanya jadi 8, hanya sini 2. Kali berapa? Kali 4 gitu. Sekarang O-nya itu 16 ya. Ini 12 tambah 6 pas ya. 12 tambah 6 4 ya, 16 ya. Sudah selesai ya. Oksigennya itu ada berapa? Oksigen ya benar. Nah, Fe-nya 2 itu masukin ke sini 2. Oke. Udah gitu. S-nya udah. Kita bisa ganti lagi. Itu sampai nomor berapa tadi? Kita ambil lagi yang mana? Kita ambil dari yang satu aja ya terakhir. Ini aluminium klorida. Tadi kita tadi yang ini aluminium klorida. Yang F kita ambil amonium itu amonia NH4+. Amonium itu NH4+, klorida itu adalah Cl-. Panah. Amonia itu adalah NH3. Lalu di sini menjadi HCl. Nah, ini udah setara nih. Ini karena positif 1 negatif 1 langsung aja jadi 1. Ini jadi NH4Cl. Ini kan ya udah sama nih NH3, N-nya 1, H-nya 3, tambahin 1 dari sini itu sudah setara. Ya kan 4, Cl-nya 1. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ya. Jadi sekali lagi prasyaratnya untuk bisa penyetaraan itu tata namanya kalian harus mahir lagi dalam bagaimana membuat ini. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.